Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gue Imam di channel Travel Mystery Evolution. Nah, di malam hari ini masih sangkut pautnya atau masih nuansanya Ramadan lah. Kita kebetulan belum bisa untuk keluar untuk melakukan penelusuran, jadi kita sedikit mau membahas tentang kota Saranjana. Yang konon ceritanya itu dengan banyak misteri, mistis dan makhluk-makhluk halus tak kasat mata. Nah, di situ tuh bukan cuma ada itu aja, itu tuh katanya tuh emang banyak makhluk halus tak kasat matanya. Ada salah satu Google juga sumber di situ tuh katanya terdapat peta kuno peninggalan zaman Belanda. Nggak itu doang, ada juga katanya konon cerita siluman buaya putih. Tapi ini silumannya kita nggak tahu konteks kemana. Tapi dia tuh konon ceritanya dia sering menyelamatkan lah korban-korban mungkin tanda kutip yang kecelakaan di sungai tersebut. Itu tuh terdapat di salah satu sungai Mahakam, ya bisa dibilang di daerah Balikpapan atau Samarinda gitu. Takutnya salah, bisa direvisi atau ditulis nanti. Nah, sekarang pada lama menjelaskan, saya mau sapa Bang Pendi. Bang Pendi, apa kabar Bang Pendi? Alhamdulillah saya. Gimana puasa pertama? Alhamdulillah lancar Bang? Lancar lah. Nggak ada keinginan buat ke warteg Bang? Belum ya, jangan sampai lah. Pertengahan. Ya. Nah ini Bang, kita kan emang bulan Ramadan kita belum bisa lah ya kita ke sana kan. Ada beberapa video juga belum diedit sama editor, jadi kita kayak bikin konten di sini dulu lah. Kita sedikit mengulas tentang kota Saranjana. Mungkin Bang Pendi sudah pernah mendengar atau belum sebelumnya Bang? Ya pernah sih dengar-dengar ya dari sosmed juga ya, banyak masih dari sosmed Ya. Masalah ya kisah misteri di Saranjana itu banyak youtuber juga bahkan sampai Mengulas lah kesana, gitu iya. ya. Artis-artis juga sampai ke sana. Ya mungkin kita nggak ada kesempatan buat ke sana, Iya. mungkin suatu saat. Nanti mungkin kita nggak bisa, otak kita yang sana gitu kan. Nah Bang Pendi aja mungkin Bang Pendi itu udah sedikit tahu lah atau tahu tentang kota Saranjana dari sosial media, entah dari TikTok, Instagram, bahkan Facebook pun ada. Kalau kalian mau nyari di Google pun banyak. Nah langsung aja, daripada gua sendiri lama-lama ngocek sana sini nggak jelas, udah deket lama-lama tapi nggak jadian, langsung Ya di video-video yang sering saya lihat sebenarnya kan aslinya itu kan hutan, ya kan banyak orang yang kayak di foto terus kayak mungkin dia punya indigo juga sama ada pengunjung mungkin indigo beberapa jam atau beberapa hari, terkadang di malam harinya itu kan dia hutan itu kan berubah ke jadi kota. Entah memang kotanya sama kayak Jakarta dengan padat lah itu. gedung tinggi ya kan. Sebenarnya yang kayak gitu tuh ada, ya kan? Ada disebut kayak kampung goib ya. Kita itu sebenarnya berdampingan lah. Dia juga kehidupan dia juga nggak terlalu jauh. Maksudnya nggak terlalu beda lah sama kita. Kesamaannya tuh hampir sama, sama banget. Ya misalkan dia punya kota atau punya kampung ya ada, terus kehidupan dia transaksi jual beli ada. Mungkin hanya sebatas orang-orang tertentu saja yang bisa melihat hal seperti itu. Jangankan di hutan Saranjana ini kan, mungkin kayak tempat-tempat rumah kecil atau dulu kan sempat yang kita bahas pohon. Oh iya, yang paku itu ya. Iya, yang anak kecil kok dimanipulasi seakan-akan pohon ini di sekolah. Iya sih benar. Tempat sekolah. Iya benar ya. Apalagi hutan di daerah Kalimantan. Yang masih jatuhnya belum kesenggol sama manusia lah gitu kan. Apalagi kan di situ tuh banyak kisah-kisah atau memang sejarah yang ada kaitannya dengan kayak Belanda. Bang Pendi kok tetapnya udah kayak main-main ke sana Bang Pendi ya? Udah kayak merasakan ya Bang? Ya mungkin ya kita kan lebih fokus Oke, bahas siap. ini, Lanjut, ya. Bang Pendi, boleh? Daripada saya pikirin. Iya. Oh, Lanjut Bang Pendi. situ ya. Iya, lanjut Bang Pendi. Nah, ya kan tempat yang kecil aja ya ada yang kayak gitu, jadi dimanipulasi. Apalagi tempat yang di sana yang memang ada kaitannya sejarah kayak misalkan zaman Belanda atau memang zaman ya di mana dulu tuh bukan Indonesia lah, Hindia Belanda, terus kayak Samudra Pasai. Nah banyak sekali kisah-kisah yang seperti itu ya. Seandainya kalaupun memang ada kayak misalkan orang melihat hutan, realnya hutan, tapi kok di beberapa kesempatan dia kayak ngeliat kota, ya itu memang real. Dan penghuninya di situ tuh kan ya nggak kayak hantu-hantu yang biasa kita umumnya lah, lebih kayak misalnya pocong,
kuntilanak. Kalau itu lebih mungkin menurut saya ya, versi saya kayak apa sih yang kayak gitu loh. Iya. Ini tuh lebih ke kaitannya mungkin Monster lah gitu. monster ya bang, kayak dari jin lah iya. gitu. Dan cerita-cerita yang kayak gini tuh pun di zaman-zaman dulu pun ada yang seperti itu. Bahkan tidak lepas dari mungkin ada sejarah sejarah kentalnya lah, asli dari situnya tempatnya kan, atau memang dulunya awal mula sebelum ini hutan ada tuh ada siapa sih, entah memang jin ada di situ atau mungkin apa ya, salah satu mungkin penduduk dulunya mayoritasnya mungkin. Tapi sebentar bang, itu emang kebetulan nggak tahu emang masih satu wilayah emang pada ketapa jauhnya. Iya. Emang di sini tuh kan Kalimantan tuh ada salah satu kerajaan lah, emang terbesar di Indonesia, yaitu Kerajaan Kutai. Oh Kutai. Iya, ntar bisa di-share juga Kerajaan Kutai itu di mana letaknya gitu. Mungkin dekat juga tempatnya atau emang jauh, kita nggak tahu ya. Lanjut lagi Pak Pendi. Ya mungkin kayak ada cerita-cerita si penduduk asli ini. Asli itu maksudnya nyata lah kayak kita. Makhluk hidup lah gitu. Makhluk hidup. Mungkin dulunya kan dulu tuh ya agama itu kayak apa ya? Kayak nggak terlalu monoton orang ke agama lah. Lebih ke kayak ritual atau mungkin kayak roh-roh yang kayak gitu. Berarti bisa dibilang kepercayaan bang. Kepercayaan roh-roh kayak gitu, sehingga memang begitu populasi mungkin manusia di zaman dulu nggak terlalu ramai sampai sekarang ya kan, dan agama dari yang ada di anut Indonesia mungkin belum ada ya kan, sehingga memang ya banyak mengundang hal-hal mistis atau legenda-legenda mistis, cerita-cerita mistis lah gitu. Apalagi di sekarang itu ya dibalut ada hutan, Iya, benar. kan, terus ada sungai, terus ada gunung. Nah itu lebih memicu ke tempat lah persinggahan si makhluk atau jin di daerah sini. Gitu sih bang. Berarti jatuhnya emang Kota Sarajana itu bisa dibilang saksi bisu atau sejarah yang dulu tuh emang kayak bisa dibilang kan kayak peninggalan zaman Hindia Belanda kan, kayak ada peta, satu peta Jadi di kalau situ. jadi kalau saya simpulkan tuh seperti ini bang. Dulu mungkin nggak hutan, dulu ya kan, real nyatanya kayak misalkan manusia aslinya kita penduduk situ mungkin ada, kayak misalkan ada kaitannya sama yang Belanda itu, ada kaitannya mungkin zaman-zaman kayak perangan, kayak mungkin kayak dulu tuh bukan Indonesia lah, kayak kerajaan ya kan, yang lebih ke kerajaan. Mungkin dulunya kayak tempat ngadu ilmu di situ kah, Iya sih. atau mungkin kayak tempat perang lah di situ, sehingga memang banyak mitos-mitos atau banyak mengungkap cerita-cerita di situ. Nah sehingga mungkin lagi hangat lagi. hangat. Nah ada lah misalkan kayak timbulnya hutan ya kan, terus kayak misalkan sungai. Ya kalau misalkan sungai sih saya ngelihat ya, yang saya lihat sekarang ya dari zaman dulu pun ada, cuman mungkin nggak terlalu mistis kayak sekarang lah gitu. Kalau sekarang kan lebih mungkin ada karena memang ada kisah itulah, sehingga si terbawa lah si cerita sungai ini ya menjadi mistis gitu. Nah sekarang kita lanjut ke salah satu pertanyaan emang yang sedikit mengundang saya penasaran lah, atau sedikit saya tuh emang sedikit tahu tapi nggak banyak tentang kaitan dengan legenda Gunung Sebatung. Nah konon ceritanya Gunung Sebatung itu ada salah satu kerajaan, di sini nggak dituliskan kerajaannya apa. Nah kerajaan itu dia tuh punya 2 anak dan dia tuh bertarung di Gunung Sebatung. Nah salah satu anaknya ini ada yang tumbang, atau bisa dibilang kalau kasarnya mah kalah lah. Tapi yang kalah ini bersumpah dia akan bikin kerajaan Halimun, jadilah Kota Sarajana. Nah, ini yang mau ditanyakan, ada sangkut pautnya nggak sih? Maksudnya kata yang kita tahu ya, atau memang sedikit disclaimer lah. Mungkin para penonton tahu kota apa kerajaan Halimun itu identik dengan kerajaan goib. Apa ada sangkut pautnya dengan Kota Sarajana ini bang? Nah, saya bahas masalah yang tadi petarung itu ya, yang kerajaan Halimun di tanda kutip memang goib. Tapi kerajaan Halimun itu setelah yang sininya mati bersumpah baru terbentuk kerajaan Halimun. Ya sebenarnya yang namanya kerajaan yang 2 anak ini yang memang bertarung itu secara nyata real. Makanya tadi saya mungkin ada kaitannya ke zaman Belanda karena memang zaman kerajaan kan real. Kalau Belanda tuh gini ya bang,
kalau kisah-kisah Belanda kesini tuh biasanya kayak menit, terus kayak Nyonya ya? kayak nyonya. Oke. Kalau itu kan nggak terlalu apa ya, Dominan. nggak terlalu dominan lah. Cuman kalau untuk sekarang si hutan Saranjananya itu lebih dikuasai makhluk-makhluk kesini lah. Berarti yang dibilang kayak kerajaan Halimun itu bang? Iya, di zaman-zaman Belanda lah. Oh. Jadi kalau untuk kayak zaman-zaman si kerajaannya ini itu nggak terlalu dominan. Kalaupun memang ada, ya kalau misalkan memang ada, dia terkadang tuh tidak menguasai, tidak monoton menguasai di tempat itulah. Entah memang dia diamnya di gunung, entah memang dia diamnya di sungai, jadi dia nggak terlalu di tempat itunya, di hutannya itu. Karena kan yang memang yang lagi viral itu kan di hutannya. Kan? Iya, di hutannya. Di hutan Saranjananya itu yang memang orang tuh banyak melihat atau mengartikan lah. Si hutan itu tuh yang memang kerajaan ataupun kampung goib atau memang kampung jin siluman, karena jin siluman itu ya memang beda sih bang, pengertiannya beda. Tapi tetap ya jin-jin juga. Itu kan misalnya kalau jin itu kan bisa dibagi ada di Islam kah, atau yang kafir gitu. Tempat kalau siluman udah pasti kafir kan? Dan saya juga ngelihat di sana tuh nggak semua identik jin ataupun siluman itu ya jelek. Ada bagusnya juga. Ada bagusnya juga. Ya, mungkin kayak penyebar Islam asli di situ kah? Atau mungkin ada orang baik pemuka agama di situ kah? Oke. Itu mungkin punya hodam kah? Hodam mungkin para penyebar Islam tuh ya ada di situ kebaikannya. Dan kalaupun memang nggak ada berdampingan dengan hal-hal yang baik ataupun penyebar Islam yang baik di situ, ya saya nggak tahu apa jadinya. Daerah situ Iya mungkin sih. lebih angker. Iya sih benar. Soalnya kan sedikit juga emang di situ ada salah satu artikel yang saya baca. Konon katanya di Sungai Mahakam ada salah satu, atau nggak salah satu sih, salah seekor lah buaya putih yang kalau ceritanya itu dia jika ada atau korban yang meninggal ataupun yang terseret arus selalu diselamatkan. Ini ada sangkut pautnya tidak bang dengan kata Bang Fendi tadi? Ada yang makhluk positifnya si buaya putih ini bang? Ya mungkin kembali lagi ke niat bang ya. Ke niat, satu niat. Ya saya sering bilang sih, kemanapun kita ada, kemanapun kita mau pergi atau kemanapun kita mau piknik, ya yang pertama ya kita harus attitude dan sopan santun kita harus, karena kan kita berdampingan dengan sesuatu yang baik. Ya yang sesuatu yang nggak baik biarin aja lah, ya kan. Abaikan lah gitu. Mungkin kalau misalkan kayak orang lebih diselamatkan dengan katakan orang baik ataupun memang penghuni di situ jin ataupun memang siluman yang baik, ya mungkin karena attitude kitanya baik datang ke situnya. Tapi kalau misalkan attitude-nya kita jelek, tapi saya pernah sih baca-baca artikel di Google, dilihat di video juga, ada orang yang masuk ke situ bahkan dia nggak bisa keluar. Kenapa tuh bang? Boleh sepil bang? Iya, karena kan apa ya, yang dia masukkan itu bukan semata-mata hutan real. Apakah dia menantang tuh? Mungkin menantang. Ya yang tadi saya sebut lah, attitude-nya itu harus baik. Iya sih. Mungkin dia penasaran. Karena saking iya, mungkin paham, banyaknya paham. sosmed banyak. Ah masa iya sih nyepelein lah gitu jatuhnya. Itu nyepelek kan. Begitu dia masuk ya kan, tanpa ucapin salam, pakai attitude-nya mungkin jelek, buang sampah sembarangan. Ya sehingga ya makhluk-makhluk memang katakan yang di luar baik, ya kan, di luar dari yang baik lah, ya lebih ke jahilnya gitu, ditutup gitu bang. Oh kita nggak bisa balik lagi ke kitanya gitu? Dia nggak bisa balik lagi. Terkadang bahkan katanya ada yang sampai meninggal juga, ya kan? Ada yang meninggal juga, mungkin ya niatnya dia menantang. Ya terlepas emang Kurang baik lah. Iya, makanya terlepas dari meninggal itu emang udah suratan, tapi balik lagi ke diri kita. Kalau kita emang sopan ya mungkin belum waktunya nggak bakal terjadi lah gitu. Kalau Ya. kita bahas ke kayak misalkan, ya mungkin itu udah suratan. Iya, suratan. Itu udah terlalu jauh banget bang. Iya, Kalau kita jabarin satu persatu, Iya. kita kaitkan Waktunya nggak bakal beres. keilmuan lah, keilmuan secara syariat atau spiritual itu agak panjang. Ya takutnya kan misalnya setiap orang kan punya kepercayaan Dari atau solusi. ya gitu. Takutnya semua orang punya kepercayaan atau pedomannya masing-masing tentang keilmuan. Takutnya kita salah Iya ngomong, terus menurut mereka tidak sesuai, kita di demo gitu kan. Nah iya takutnya gitu. Nah, Netizen malah benar kan biasanya. maksudnya sedikit, maksudnya itulah beberapa yang emang sedikit dominan di kota Saranjana. Tapi ada apa sih yang saya lihat tuh banyak makhluk yang katakan ya. Nah ini masuk ke sini. Saya mau ada sesinya Iya, juga. bener-bener. Nah ini udah Bapak ini ceritain dan saya udah sedikit mengulas lah tentang kalau siang hari itu kayak gitu tadi hutan, malam harinya gedung-gedung tinggi. Yang kedua sangkut pautnya dengan kayak
salah satu atau dua anak dari satu raja itu berkelahi dan satunya itu bersumpah ingin membuat kerajaan Halimbo. Nah ketiga itu peta hilang. Nah ini kita langsung masuk ke sesi tanya jawab. Dan tadi kan Bang Pedi udah sedikit ingin bercerita gitu Bang. Ada salah satu energi atau beberapa yang menurut Bang Pedi, saya mau tahu sebenarnya yang Bang Pedi lihat ini maksudnya itu yang lebih dominan kah, negatif kah, atau seperti apa Bang? Tadi Bang Pedi mau ceritain. Ya kalau di daerah situ sih yang saya lihat ya, itu sebenarnya banyaknya yang negatif. Negatif mungkin ke zaman Belanda lah. Mungkin kalau untuk zaman kerajaan kurang ada yang bagus juga karena kan berdampingan satu masa dengan para wali, para solihin, para wali. Jadi saya mungkin kalau sekarang ya, mungkin yang saya rasakan sekarang karena kita piknik ke sana. Piknik ya. Karena kesempatan sempat ya. Jadi saya masuk itu kayak gerbang tuh kayak dari emas semua. Bentengnya tingginya tuh nggak terlalu tinggi juga sih, mungkin seatap rumah lah. Tinggi lah itu Bang, kalau jatuh juga patah tulang kita. 4. Maksudnya nggak terlalu tinggi kayak benteng. Oh iya paham. 4 meter lah. Jadi kayak di depan tuh kayak ada pengawal, ya kayak pengawal kerajaan. Iya, di depan. Terus saya masuk, banyak kayak binatang tuh kayak binatang banteng tapi gede-gede loh. Entah memang yang saya lihat versi sekarang atau zaman dulu, atau mungkin versi zaman real nyatanya cuma zaman dulunya sebelum memang hutan goib itu tuh ada, kampung itu tuh ada. Yang saya lihat sekarang ya, saya masih dua pertanyaan di dalam diri saya. Terus saya masuk kehidupan transaksi tuh, ada transaksi, ya kan transaksi kehidupan kayak sama kayak kita, jual beli. Tapi yang saya lihat makanannya berbeda Bang. Sama. Itu makanya berbeda. Tapi kalau segi kostum gimana? Apa zaman dulu atau zaman sekarang? Itu zaman dulu. Kayak kembang kayak gitu. Iya, zaman dulu kayak sering pakai apa sih tokok, kalau bahasa kita apa ya? Kayak tuh caping. Nah, caping. Terus kayak orang bajunya baju ketek gitu yang kayak punya gitu ya. Kayak selain lah, iya, gitu. Itu zaman dulu ada. Terus tapi saya ngeliat setiap orang itu atau setiap rumah ke rumah itu dia kayak berjauhan. Enggak, maksudnya bukan kesana. Jadi dia tuh kayak mempunyai satu ilmu. Jadi masing-masing penduduk tuh mempunyai ilmu berbeda. Ataupun yang mungkin makhluk berbeda. Entah memang katakan kalau misalkan kayak produksi ilmu gimana sih? Kayak produksi makhluk ya. Ya mungkin zaman dulu tuh ya kejahatannya mungkin banyak kali ya. Jadi satu kebutuhan lah ilmu itu. Iya, satu kebutuhan, makhluk juga satu kebutuhan. Ada saya lihat. Nah kalau versi sekarang saya lihat, saya masuk ke hutan. Masuk ya dari sungai saya lihat kayak apa ya, mungkin yang buaya putih ada saya lihat juga. Cuma bentuknya nggak kayak buaya sekarang lah, nggak buaya umum sekarang gitu banget. Terus dia tuh kayak ini setengahnya rumah kita. Iya, saya ngeliat tuh ada setengahnya rumah kita. Acak-acak tuh mah. Nggak akan berbeda aja. Nah saya masuk lagi. Tapi kayak penyebar Islam saya lihat ada juga yang baik juga. Lebih lebihnya itu sih, mungkin kayak aktivitasnya itu nggak terlalu jauh sama kita, nggak terlalu jauh. Mungkin kayak dia tidur atau enggaknya, perbedaannya mungkin itu kali. Dia tidur atau enggaknya. Terus kayak transaksi jual beli itu sama juga. Yang saya menarik itu yang tadi itu yang kata Bang Imam, mungkin satu ilmu ataupun khodam ataupun memang jin yang memang dipunyai lah oleh orang-orang di situ, mungkin satu kebutuhan. Iya benar. Itu sih Bang Imam yang lebih ini. Mungkin ada pertanyaan lagi Bang Imam? Kok diem Bang Imam ya? Enggak, maksudnya kalau dari cerita Bang Pedi saya sedikit maksudnya bisa dibilang lah namanya makhluk halus atau makhluk goib itu di luar naral apa? Saya sedikit canda naral gitu kan, naral ya, itu di luar naral manusia lah. Yang maksudnya yang itu kan konon ceritanya emang ada di Google atau informasinya kan buaya putih. Tapi saya nggak expect ada Bapak dibilang emang segede itu ya buaya putih itu. Ya biasanya gini Bang, kalaupun jin, katakan kampung jin, dia postur tubuh ya nggak akan sama kayak kita. Ini lebih dominannya tuh gede, dan makanannya pun ya berbeda. Kayak misalkan kita masuk nih, pernah dengar nggak orang yang sering hilang di hutan ataupun di gunung? Terkadang makanannya dia pun berbeda. Yang dia lihat itu beda. Kayak misalkan bakwan kecil, ukurannya misalkan segini. Di sana tuh mungkin 4 atau 5 kali lipat segede itu. Tempayan lah, nggak tempayan. Padahal kita ngomongin makanan, saya jadi
kenyang habis buka puasa kan, mendingan langsung kita ini aja deh, sedikit ini deh masukkan deh. Mungkin gini bang. Masih ada lagi nih pembahasannya. Enggak, maksudnya gini, kalau saya kan apa ya, dari bahasa mungkin kurang merangkum. Iya. Minimal nanti di akhir video Iya. bisa ngerangkum. Iya, bisa. Apa yang saya tadi jelaskan, Iya. bisa tangkap. Iya, bisa. Nanti dirangkum aja. Ya ini sebelum saya merangkum, maksudnya kita juga pasti ada sesinya lah, kayak sedikit masukan lah buat para pecinta atau pemirsa Misteri Revolution. Kalau kita tuh ingin berkunjung seperti biasa bang, Iya. tata keramanya seperti apa sih bang, boleh tuh? Jadi saya lagi yang jelas Ya, karena sedikit kalau saya menyarankan saya mah jadi sesat untuk dari itu bang. Ya intinya tempat yang memang menurut kita baik, bersih, ataupun memang tempat yang kotor, ya tetap kita attitude ya harus diduluin lah. Iya, benar. Kayak misalkan ngucapin salam assalamualaikum, bahkan ya jangan hanya sebatas di tempat kita nyampe aja. Sebelum kita rumah ya Allah saya niat silaturahmi ini Iya, ini, karena kan kita berdampingan kan dengan hal-hal mungkin ya kita lebih dominannya ke yang baik-baik aja. Makanya kita mikirnya positif aja lah gitu Aja ya. gitu, saya tafakur bahasanya. Kalau Soalnya kita mikirin positif aja, orang selalu mikir kita negatif bang Fendi gitu. kok bagi mau lebih kecil curhat. Nah, itu namanya tadi Bang Benny kan minta saya untuk menjabarkan ya. Intinya kita niat silaturahmi. Dimanapun kita mau datang ya kita silaturahmi. Nah, satu, yang kedua kita tafakur. Oh ternyata ciptaan Allah itu luas. Iya, banyak. Ya, misalkan kita datang ke hutan apa? Sarjana, Ya kita tafakur aja lah. Oh ternyata ciptaan Allah itu luas. Banyak kayak gitu. Iya, jadi kita nggak usah mikir hal-hal. Wah ini tuh banyak hantunya. Terkadang sugesti kita tuh ya kembali ke kita. Iya sih benar. Gitu loh. Kita suggestion jelek ya hasilnya bakal jelek juga Bang Benny gitu kan. Ya, kalau misalkan kita niatnya, ya Allah saya pengen tafakur nih, pengen silaturahmi ke daerah sana, saudara saya, ya kan? Saya pengen masuk ke salah satu hutan, Saranjana. Ternyata begitu kita datang ke sana, ada baiknya juga. Kita tafakur di sana. Terkadang gini bang, apa yang kita cari ya itu yang kita lihat. Iya sih benar. Ada istilah yang kayak gitu kan? Kita niatnya baik ya kita lihatnya yang baik-baik juga gitu Nah, kan. itu baru- Kita yang buruk, ya kita lihatnya yang buruk-buruk gitu kan. Iya. Benar juga Bang Benny. Gitu bang. Nah itu, udah bang ada sedikit lagi mas Fatum ya, beres? Ya intinya jangan nantang lah. Benar. Kalaupun memang misalnya yang hidup tuh, yang misalnya kayak saya mungkin saya dulu juga Ya, mungkin sempat saya lah gitu ya. sempat ya lama. Karena kan semua orang punya egonya masing-masing Nah, bang gitu. Dari ya kayak misalkan youtuber yang mau ke sana, intinya jangan gak usah nantang lah. Silaturahmi, silaturahmi. Insya Allah sih tujuan kita baik ya hasilnya juga baik. Itu masih sedikit masukan dari Bang Fendi untuk kita semua lah, untuk saya sendiri atau untuk diri Bang Fendi sendiri atau untuk tim dan para penonton setia Misteri Revolution. Tapi saya banyak nyium ini bau apa sih, bau anyir gitu sih. Darah, Iya. amis. Bau habis. Oke gitu. Jadi flashback ke zaman yang kata Bang Imam ada dua Peperangan. peperangan itu banyak banget sih. Ini bau sampai sekarang sih. Nah, makanya saya sedikit untuk merangkumkan tadi itu Bang Fendi sedikit kayak bisa dibilang kalau bahasanya kasar anak zaman sekarang tuh kayak membelah sukma gitu, bisa dibilang nggak apa menerawang lah gitu. Bang Fendi itu sedikit ada penerawangan lah ke kota Saranjana ini yang hutan itu. Nah Bang Fendi itu kayak coba menelusuri hutan. Nah Bang Fendi itu melihat salah satu kerajaan yang bentuk bata-bata itu Bang Fendi ya. Iya. Nah itu tuh salah satu kerajaan. Bang Fendi coba melihat itu tuh ada beberapa penjaga lah ya, konon cerita itu kata Bang Fendi itu yang tinggi bentuknya kayak penjaga zaman dulu lah, kerjaan seperti apa. Udah apa itu Bang Fendi kayak menelusuri lagi, dia tuh melihat kayak apa sungai itu yang buaya putih itu ya, bentuknya itu setinggi rumah ya Bang Fendi ya, Gede buayanya gede. Nah itu jadi kayak Bang Fendi itu kayak coba kayak menerawang lah, maksudnya kayak merasakan dan melihat dengan mata batinnya Bang Fendi itu seperti apa sih, mungkin atau kesamaan atau perbedaan itu hal wajar kan. Jadi ini menurut pandangan dari segi Bang Fendi dan saya sendiri sebagai yang menceritakannya. Tadi juga Bang Fendi sebelum karena saya sudah masuk ke tadi juga masih kayak merasakan kayak seperti bau anyir yang tadi seperti yang di Google tulis kayak perperangan antara dua anak raja itu, mungkin kayak emang bekas darahnya kah atau emang ada kejadian lain yang kita nggak tahu yang nggak ada di sosial media. Jadi sedikit banyaknya emang dari kita tuh seperti itu. Jika ada emang kesalahan berbicara atau salah informasi atau salah perkataan, mohon dimaklumi. Karena emang kita juga manusia gitu Bang Fendi ya. Karena gini bang, apa sih yang kita ungkap itu kan ada kaitannya mungkin ke sejarah Ya, gitu. zaman dulu ya, Ya, benar. para pahlawan mungkin. Ya, mungkin. Karena memang ada kaitannya dengan masa penjajahan Belanda. Dan
masa kerajaan zaman dulu. Entah memang kita salah pengucapan Iya, tempat, iya, takutnya gitu aja. kerajaan yang lebih rentan juga. Iya. Ini kan menurut Susi Iya, benar. iya. Dan kita juga dari beberapa sumber Ya, yang ada di Google kan bisa disantumin lah. Jadi saya maksud takutnya kita salah ngomong, jadi kita tegaskan itu maksudnya kita berdasarkan yang sumber tercantum seperti apa, jadi dan menurut pandangan Bang Pendi seperti apa. Jadi jika yang ada salah perkataan atau salah omongan lah gitu atau masalah penjabaran cerita seperti apa, mohon dimaklumi karena kita emang manusia biasa. Jika ada kelebihannya yaitu boleh diambil sebagai pelajaran. Sekian dari saya Imam Pendi Saputra. dan tim mengucapkan terima kasih banyak. Pokoknya jangan bosan-bosan selalu support kita semua dengan cara subscribe, Like, komen, share juga bagi share yang banyak ke mantan kalian atau ke pacar atau ke calon suami kalian, calon suami, ya mertua juga boleh gitu. apalagi kan sekarang di banyak bukber Ya, boleh tuh buat kalian kan lagi bulan Ramadan, teman saya lagi bukber, daripada kalian gibain orang jadi posanya hilang kan? Iya kan? Gibain, share nih, revolution itu boleh tuh. Sejarah juga. Iya, bahasa sejarah juga. Wawasan juga. Nah, sekianlah dari kita semua. Yang punya cerita Ya, ini nanti maksudnya untuk semua cerita nanti maksudnya untuk semua cerita tuh boleh lah kalian biasa mau cerita di komen atau di email Bang Pendi. email. Dan Atau di IG saya pribadi bisa. jangan kalau IG Bang Pendi jangan buka IG saya aja, saya ikut promosi gitu. Oh, iya. Kalau apa misalnya untuk IG Bang Pendi juga boleh, Iya. boleh dicantumin di sini. Atau di nomor WhatsApp langsung. Ya, jangan nomor WhatsApp jangan. Kadang ada dari jodoh dia. Udah, jadi sekian. Ya, sekian terima kasih dari kita dan tim. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.